Tok. Selamat sore Mbak Rai, Mbak Mai, selamat sore. Pak Ito, muncul keraguan kalau nanti polisi atau Polri ini tidak netral nanti di gelaran pemilu 2024. Hal ini muncul atau mencuat keluar dari DPR RI, terutama Komisi 3. Tanggapan Anda? Ya, yang pertama adalah tentunya keraguan itu adalah merupakan satu hal yang wajar ya. Karena apa? Karena DPR ini kan representasi daripada rakyat, daripada masyarakat. Dan sekarang dalam era keterbukaan informasi publik, itu semua yang namanya menyangkut apa yang terjadi di lapangan akan sangat mudah untuk ditangkap melalui media-media digital. Ya, kemudian tentunya di sini adalah Polri telah menjawab semuanya. Jadi kalau saya melihat Polri ini harus dipisahkan ya antara Polri sebagai kelembagaan dan juga perorangan. Karena kalau secara kelembagaan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 bahwa Polri ini adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Ini sudah jelas ya. Kemudian juga itu juga ada aturan-aturan yang dituangkan dalam kode etik. Jadi setiap anggota Polri itu terikat dengan sumpah jabatan selama dia masih berdinas. Ya kecuali kalau sudah punawirawan. Nah, kalau dia melanggar, tadi Pak Kapolri sudah jelas mengatakan silahkan dilaporkan. Negara kita kan negara hukum ya. Tentunya semua harus berdasarkan bukti. Kita tahu ada beberapa seperti kejadian yang diangkat di Solo. Sebetulnya yang pengalaman saya selama 35 tahun menjadi anggota Polri, setiap pelaksanaan pemilu itu ada namanya operasi cipta kondisi. Nah, itu mungkin salah satu bagian, tetapi caranya yang mungkin karena sangat sensitif ya Mbak Maya. Jadi kemudian kan Pak Kapolresta Solo sudah minta maaf ya. Kemudian juga saya kira ini menjadi bahan evaluasi bagi Mabes Polri. Tapi percayalah apa yang saat ini sudah dilakukan oleh lembaga Polri, termasuk dengan menerbitkan surat edaran ya atas netralitas Polri yang ditandatangani oleh Kadipropam, ini menjadi pegangan. Jadi siapapun juga personil atau oknum anggota Polri yang melakukan tindakan, apabila ada laporan dan dilakukan penyelidikan ternyata terbukti, contohnya yang di Sumatera Utara, itu tentunya sudah dilakukan tindakan yang berupa pelanggaran kode etik yang sudah dibuktikan kepada masyarakat. Jadi silakan masyarakat kalau melihat ada hal yang demikian, tolong disampaikan beserta bukti. Jangan sampai tidak ada bukti, karena ini tentunya nanti akan menyulitkan bagi Polri untuk menindaklanjuti. Demikian, Bapak. Jadi Anda menilai kalau Polri sejauh ini menunjukkan kenetralitasannya ya. Tapi apa yang bisa menjamin Pak Ito kalau Polri bakalan netral sampai nanti seluruh gelaran pemilu 2024 ini selesai? Ya, saya kira mudah. Sekarang kan era digital, Mbak. Ya, diviralkan saja, misalnya dilaporkan atau mungkin ada sesuatu yang dilihat di lapangan, kan sangat mudah sekarang bagaimana menangkap perilaku anggota Polri yang menyimpang ya. Saya kira dalam masalah proses pemilu ini yang harus dilakukan masyarakat. Jadi harus nunggu viral dulu ya Pak? Ya tentunya, kalau tidak kan bagaimana kalau hanya berdasarkan semacam satu perkiraan saja kan ya sulit ya untuk ditindaklanjuti. Karena ini kan kode etik, pelanggaran kode etik juga harus bisa dibuktikan dengan alat-alat bukti, misalnya apakah video, ataukah mungkin foto-foto, ataukah mungkin sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti. Yang itu yang mungkin kita harapkan dari Polri. Ya. Tentunya Polri yang mengharapkan demikian ya Mbak Mai. Jadi ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kapolri bahwa boleh menyebut kalau misalnya ada laporan seperti itu, tapi harus disertai dengan bukti-bukti seperti itu. Peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi belakangan ini menurutnya masih kurang bukti, menurut Anda? Kalau menurut saya kan apa yang sekarang sedang ditindaklanjuti kita menunggu ya, karena ada beberapa yang mungkin dari media ataupun dari perorangan yang menyampaikan ada pelanggaran-pelanggaran, indikasinya dan sebagainya. Tapi kan kita menunggu bukti, Mbak Mike. Sebetulnya masalah netralitas ini setiap pelaksanaan pemilu selalu terjadi ya. Sejak saya dulu juga menangani dikatakan Polri tidak netral, bukan hanya Polri saja ya, tentunya kita lihat instansi lain, apakah itu dari ASN, apakah itu dari teman-teman dari militer. Saya kira kita semua juga kebetulan hal ini yang sekarang menjadi sorotan adalah Polri ya, dan saya yakin bahwa Pak Kapolri juga tidak berani untuk mempertaruhkan jabatan beliau, yang apalagi mempertaruhkan marwah daripada Polri untuk memihak pada salah satu calon. Karena kita ini adalah instansi pemerintah atau instansi pemerintah yang penegak hukum yang memiliki tugas dan tanggung jawab
semua masyarakat, bukan untuk perorangan ya. Kita tidak peduli. Tadi Pak Kapolri kan menyampaikan bahwa siapapun yang menjadi presiden, maka Polri harus loyal, demikian. Oke, setuju dengan itu. Tapi kan kita juga tidak bisa menutup mata melihat apa yang ada. Menghindari orang kan berpikir bahwa bagaimana caranya bisa menjaga TNI Polri ini bisa netral dalam gelaran pemilu 2024. Meskipun kita juga sama-sama tahu ada kedekatan secara pribadi antara dua pimpinan TNI maupun juga Polri. Ini dua-duanya juga pernah menjabat di Solo dekat dengan presiden dan artinya dekat dengan keluarga salah satu bakal calon peserta pemilu 2024 atau Pilpres 2024. Ya, kita tadi sebagaimana saya sampaikan pertama, kita harus melihat antara lembaga Polri dengan perorangan. Perorangan itu mulai dari Kapolri sampai dengan anggota Polri. Dan masing-masing kan tentunya juga memiliki tanggung jawab bagaimana sumpah jabatan beliau itu atau semua anggota Polri terhadap institusi. Ya, kalau misalnya sampai ada pelanggaran, meskipun Pak Kapolri sekalipun misalnya, tentunya kalau memang ada bukti-bukti yang melihat bahwa beliau itu melakukan pelanggaran, kan tidak mungkin seorang Kapolri itu memiliki hak imunitas ya dalam organisasi itu nggak ada ya. Itu saya kira semua apalagi masyarakat akan mengawal ya. Dan kita tahu sekarang DPR pun kan tentunya sebagai dewan pengawas resmi ya. Dan DPR pasti tidak akan tinggal diam ya, apalagi seorang pejabat, apakah Kapolri, apakah Kapolda, tentunya ini akan ada sanksi yang akan dikenakan kepada mereka. Tapi disinilah Mbak, peran daripada masyarakat untuk bagaimana mengawal, kemudian menyampaikan mungkin melalui saluran, apakah melalui Polri langsung atau kalau tidak percaya kepada DPR. Nah, DPR kan bisa memanggil dalam rapat. Jadi sama-sama mengawasi begitu ya Pak ya? Betul sekali Mbak. Kita harus kawal demokrasi ini betul-betul bagaimana Pak Ito masyarakat. Terakhir, selama pernah kita menggelar pemilu, apakah pernah ada terbukti tindakan indisipliner dari anggota Polri dan kalau misalnya ada, apa sanksi yang diberikan Pak? Nah, ada. Contohnya salah satu Kapolwil ya, saya tidak menyebutkan Kapolri mana, itu dicopot ya. Kemudian Kapolres bahkan Kapolda dicopot ya. Itu jelas waktu saat itu kan yang berkuasa siapa dan yang bersangkutan itu kan lebih banyak mengarah kepada mendukung salah satu daripada calon yang memang pasti menang ya. Tapi dicopot yang bersangkutan. Kenapa? Nah, itulah bentuk daripada bagaimana Polri itu konsisten untuk menegakkan aturan internal. Ya, sehingga jangan khawatir masyarakat. Kami pun juga kebetulan saya sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia, saya selalu dimintakan tanggapan dan saya selalu memberikan kepada Pak Kapolri hal-hal yang tentunya mengawal organisasi Polri, jangan sampai kita ini berubah fungsinya bukan sebagai alat negara tapi sebagai alat kekuasaan. Ini adalah melanggar marwah kita. Demikian Mbak Maya. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ito. Mudah-mudahan nanti memang bisa menunjukkan, Polri bisa menunjukkan kenetralitasannya dalam gelaran pemilu 2024 sampai nanti hasilnya keluar, sampai akhir nanti pemilu 2024. Terima kasih Kabareskrim Polri periode 2009 hingga 2011 Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Saya selalu Pak Ito. Usai jeda, Saudara, Rumah Pemilu akan kembali dengan informasi. Ganjar Pranowo menyebut akan ada Satgas bentukan TPN Ganjar Mahfud yang khusus untuk mengurusi masalah hukum dan kecurangan dalam pemilu.